Kalau kita bicara industri 4.0 sebenarnya sudah kita dengar semenjak tahun 2017 gitu ya. Ya, tinggal dan itu sudah kita nikmati segala macam proses yang ada di dalam industri 4.0 itu. Nanti kita akan coba ungkap lebih dalam di sesi ini. Materinya tidak begitu kelihatan ya, tidak ter-share, bisa dibantu di view lagi. Oke, next ya. Next slide. Oke, pada kesempatan ini saya mau coba memperkenalkan diri dulu. Di sesi tadi teman-teman atau adik-adik panitia menjelaskan CV saya, walaupun itu sebenarnya adalah CV yang paling lama ya, karena saya membuat CV itu semenjak saya lulus kuliah, dan model CV seperti itu sudah kurang relevan ya, kurang relevan dengan proses rekrutmen yang ada sekarang. Jadi mesti membuat CV yang lebih elegan, kemudian lebih bisa meresum seluruh aktivitas kita selama cukup 2-3 halaman. Oke, baik. Pada kesempatan ini saya memperkenalkan diri dari segi struktur posisi saya saat ini. Jadi perlu diketahui buat rekan-rekan sekalian, saat ini saya bekerja di PT Pharma Persada Nusantara, ditempatkan di Jobsite KPC di Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Kutai Timur. Nah, kenapa saya memperlihatkan kepada teman-teman background secara pekerjaan saya sebagai gambaran bahwa ini biar memotivasi rekan-rekan semua, apabila rekan-rekan ingin bekerja nantinya atau menjadi seorang profesional di bidangnya, maka teman-teman tentunya harus memiliki suatu target, ya, suatu target. Target yang saya maksud adalah ketika Anda berada dalam suatu lingkup perusahaan, maka hal yang terpenting harus Anda miliki adalah akan berapa lama Anda di perusahaan itu, kemudian akan jadi apa Anda di perusahaan itu. Kalau kita berbicara akan jadi apa, berarti yang harus kita tuju adalah apakah kita akan menjadi seseorang yang sifatnya professional job atau profesional dalam struktural. Nah, di sini saya berbicara secara kapasitas sebagai profesional secara struktural, ya, bukan profesional di bidang geofisika. Karena kalau saya berbicara secara background hari ini, pekerjaan saya hari ini cukup jauh dalam bidang geofisika ataupun geoscience. Jadi saya berbicara secara struktural profesi, ya, profesi secara struktural, bukan profesi secara saintis ataupun secara job background saya. Nah, sebagai gambaran, tentunya nanti apabila ada fresh graduate di sini ataupun nanti adik-adik ingin bekerja, tentu memiliki target. Nah, saya masuk ke suatu perusahaan punya target bahwa dalam 5 tahun ke depan, ya, semenjak saya masuk di tahun 2013 Januari, 5 tahun ke depan saya harus menduduki suatu posisi yang sifatnya struktural, ya. Struktural itu adalah ketika kita sudah memiliki suatu unit sendiri yang membawahi beberapa orang. Nah, bisa dilihat perjalanan karir saya dari selama 5 tahun sejak 2013 sampai dengan 2020 per hari ini, ya, berbagai posisi sempat saya isi, dari mulai saya fresh graduate train di operation, kemudian saya mengisi posisi mine operation group leader, ya, kemudian lanjut masuk lagi saya menjadi data dan program development officer sampai kepada operation management instructor, dan per hari ini ya sampai sekarang ya saya menduduki posisi sebagai sertifikator atau certification section head. Nah, kita tentunya sebagai seorang pekerja ataupun seorang profesional dalam suatu perusahaan ya harus punya suatu target, ya, target yang harus kita tentukan akan jadi apa, ya, seperti yang saya bahas di awal. Kemudian di luar dari pekerjaan saya secara struktural itu, saya memiliki aktivitas di dalam perusahaan ya sebagai asesor expert di bidang K3LH. Kemudian saya juga seorang trainer di bidang operation group leader, khususnya aktivitas penambangan. Kemudian asesor operation untuk teman-teman operation melakukan
assessment, ya, melakukan sertifikasi ke teman-teman para pengawas. Kemudian saya juga adalah seorang trainer di terkait dengan New Quality Circle, kemudian fasilitator juga ya, dan fasilitator dalam hal behavior improvement. Nah, di warna merah saya coba perlihatkan lagi next. Nah, kenapa saya lebih awal menjelaskan terkait dengan struktur pekerjaan saya? Ya, karena ketika kita berbicara suatu personal profile, jadi ini juga mengupdate kepada teman-teman, apa yang perlu kita tampilkan di awal adalah yang paling terkini, ya, yang paling terupdate. Jadi kalau teman-teman untuk menyusun suatu CV yang nantinya ada misalnya pengen presentasi online atau memperkenalkan dirinya, resume dirinya secara online, ya, maka yang paling pertama yang harus disampaikan adalah bukan yang paling akhir atau paling yang sudah lama, tapi yang harus disampaikan di awal adalah yang paling up to date. Yang makanya saya tampilkan adalah posisi dari pekerjaan saya. Kemudian selanjutnya akan selama saya kuliah di Universitas Hasanuddin. Nah, di sini saya coba menampilkan aktivitas yang berbicara intensif dan organisasi yang saya geluti. Ya, kalau kita ya, teman-teman lihat, yang pertama ya paling sebelum saya lulus, saya mengikuti intensif atau tugas akhir di Pertamina Geothermal Energi. Ya, teman-teman tadi sudah baca tugas akhir saya terkait dengan geothermal, panas bumi. Ya, mungkin menjadi orang yang pertama, bukan orang pertama ya. Kami bertiga yang mencoba menekuni terkait dengan geothermal pada tahun itu. Ya, kemudian di tahun 2010, saya mencoba intensif di 8 Pare-Pare, mengambil terkait dengan penginderaan jauh, analisa terkait dengan, kalau saya tidak salah, pergeseran pesisir pantai gitu ya. Kemudian yang selanjutnya saya KP lagi di Pertamina Geothermal Energi, kemudian saya sempat KP di PLTU sektor Telo ya. Saya mencoba, kenapa saya ambil Telo dulu? Karena kalau kita berbicara Pertamina Geothermal dengan PLTU tidaklah jauh berbeda. Yang berbeda hanyalah pada saat proses mekanisme uapnya ya. Kalau di Pertamina Geothermal Energi kita akan banyak mempelajari terkait dengan eksplorasi dan processingnya. Tapi kalau di PLTU kita lebih banyak mekanisme bagaimana proses turbin itu menggerakkan suatu generator, kemudian dia mengubah menjadi uap untuk menggerakkan suatu generator, seperti itu. Nah, ini menjadi hal yang penting untuk dimiliki oleh kalangan-kalangan mahasiswa. Bagaimana kita mencari suatu kesempatan atau peluang-peluang yang bisa kita lihat agar supaya ya proses pengembangan diri itu tidak hanya kita dapatkan dari suatu kampus saja ya, atau dari suatu mata kuliah saja, atau dari suatu proses learning by organisasi yang kita geluti di dalam lingkup kemahasiswaan. Tapi perlu kita mengembangkan diri di luar dari itu. Dengan cara apa? Kita membangun networking, ya, kita membangun suatu organisasi dalam diri kita melalui proses intensif, kemudian magang, kerja praktek, ya, dan lain sebagainya. Agar itu menjadi landasan kita untuk berikutnya, ya. Nah, saran saya ketika teman-teman ingin masuk ke ranah kerja praktek, kemudian tugas akhir, gitu ya, cobalah untuk menentukan pilihan berdasarkan minat, ya, berdasarkan minat, bukan berdasarkan pada oh teman saya itu akan memilih geothermal, saya akan ikut juga. Oh teman saya akan memilih seismik, saya ikut seismik juga. Tidak. Tapi sesuaikan dengan posisi Anda, ya, sesuaikan dengan bakat dan kemampuan yang menurut Anda itu yang paling ideal untuk saya isi, gitu ya, untuk saya tekuni. Karena kalau teman-teman untuk sekedar mencoba-coba, ya akan jadi sia-sia. Tapi makanya saya tegaskan untuk memilih suatu aktivitas, ya, selama teman-teman masih mahasiswa, pilihlah aktivitas organisasi di luar dari organisasi kemahasiswaan atau aktivitas saya sebut bahasanya intensif, ya, yang lebih menekankan kepada pengembangan diri teman-teman mahasiswa, ya, seperti itu. Jadi harus kita cari yang mana yang paling sesuai dengan bakat dan minat saya. Kenapa saya ambil 8 Pare-Pare misalnya? Karena saya juga orang yang sangat tertarik di bidang sistem informasi geografis pada saat itu, gitu ya. Makanya saya tidak ambil KKN memang. KKN itu menjadi hal yang penting sekali. Nanti kita akan bahas di
next slide, kenapa KKN itu menjadi hal yang penting. Tapi saya ambil kuliah kerja terapan sains ya pada saat itu selama 3 bulan di Parepare ya. Jadi teman-teman harus mengeksplor dirinya untuk keluar dari zona yang ada di universitas. Kita coba join banyak sekali lowongan untuk bisa kerja praktek ataupun intensif di kondisi sekarang gitu ya. Tapi tentunya kita harus mempersiapkan bekal ya. Tentunya harus kita persiapkan bekal ketika kita ingin melakukan suatu intensif di dunia perusahaan ya. Nanti apa yang kita perlu siapkan nanti kita akan next membahasnya. Ya, untuk secara organisasi ya jadi sangat penting ya. Kenapa organisasi itu sangat penting? Bisa teman-teman lihat secara organisasi ada beberapa organisasi yang saya geluti di waktu saya mahasiswa gitu ya. Mulai dari SIG, kemudian Menwa, kemudian Kopma, di BEM iya, HMG iya, kemudian EPG. Ya, tentunya organisasi yang menurut teman-teman paling cocok untuk teman-teman. Ya, saya tidak akan mencoba mendeskripsikan satu persatu untuk organisasi, tapi kita akan bahas kenapa organisasi itu menjadi penting dan kenapa sampai sekarang perusahaan-perusahaan itu masih menggunakan orang-orang yang pengalaman organisasi. Ya, jadi kita akan bahas nanti di next slide. Oke, kita akan coba masuk dari kondisi existing geofisika pada hari ini atau di sebelum-sebelumnya ya. Kita akan coba sedikit bahas terkait dengan apa itu geofisika dan saya lebih menyudutkan kepada seperti apa gambaran untuk prospek kerja geofisika ke depan gitu ya, dan apa yang menjadi pilihan teman-teman nantinya untuk bisa bekerja ataupun menjadi seorang profesional di bidangnya masing-masing. Oke, pada dasarnya kalau kita sebagai seorang geoscientist ataupun seorang geofisikawan, ya tentunya kita punya dasar dan pondasi harus kita miliki adalah dasar dan pondasi yang kuat tentunya. Apa itu? Ya karena kita adalah seorang mahasiswa dan kita ada di Fakultas MIPA, maka tentunya kita disebut adalah saintis. Saintis itu berdasarkan atas pengetahuan dan keahlian. Ya, kalau hanya sekedar tahu tapi tidak ahli di bidangnya, itu belum bisa dikatakan sebagai seorang saintis. Tapi landasan yang harus dimiliki untuk seorang geosains adalah mereka harus memiliki pengetahuan dan keahlian. Nah, keahlian ini yang harus kita garis bawahi. Ya, keahlian ini tidak hanya sekedar didapatkan dari suatu aktivitas perkuliahan saja. Ya, kalau berbicara terkait dengan keahlian, mesti ada yang namanya praktis, latihan. Ya, dari pengetahuan yang kita dapatkan di bangku kuliah, kemudian kita implementasikan. Nah, implementasinya inilah yang akan kita gambarkan atau kita implementasikan melalui proses organisasi dan proses intensif tentunya. Makanya di awal saya menceritakan background pekerjaan saya dan background secara organisasi, kemudian disiplin keilmuan yang saat itu. Nah, sebagai seorang geofisikawan, tentunya kita memiliki kemampuan melakukan suatu observasi, ya, kemampuan melakukan observasi, melihat, ya, melakukan pengamatan terhadap suatu data atau terhadap suatu objek. Kemudian, sebagai yang kedua adalah kita juga harus mampu melakukan suatu proses analisa, ya, analisa terhadap data, persoalan. Jadi, data dan persoalan itu tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang. Kita harus memiliki berbagai analisa. Kalau kita berbicara teori-teori ilmu fisika ataupun statistik, pasti sangat erat kaitannya. Kita tidak hanya berbicara satu teori. Kita harus melihat dari berbagai macam teori. Ini yang penting. Cuma kita memang saintis, tapi kita tidak melakukan suatu penelitian. Ya, tentunya kalau kita ngomong kemampuan meneliti, saya kira semua mahasiswa yang lulus itu sudah memiliki kemampuan meneliti karena tidak mungkin mengerjakan suatu tugas akhir kalau dia tidak meneliti suatu persoalan atau suatu objek, gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kemampuan berpikir struktur. Nah, ini yang kenapa ada
saya bold ya, kalimat-kalimat yang salah bold, itu ada erat kaitannya pada saat teman-teman melakukan aktivitas intensif dan pada saat teman-teman melakukan aktivitas berorganisasi, ya, baik organisasi secara disiplin keilmuan ataupun organisasi yang sifatnya pengembangan karakter, mental dan kepribadian, ya. Kemampuan berpikir bahwa seperti apa akan berbeda seorang mahasiswa ataupun seorang alumni yang seringkali ditempa terhadap suatu persoalan, ya, terhadap suatu dinamika dengan orang yang sekedar hanya mengikuti aktivitas perkuliahan daily by daily. Nah, kemampuan berpikir struktur ini dapat dari mana? Kemampuan berpikir struktur didapatkan dari proses organisasi, ya. Organisasi telah banyak mengajarkan kita bagaimana yang kita sebut dengan istilah problem solving dan decision making, ya. Problem solving dan decision making, ya. Jadi ini yang penting sekali buat teman-teman semua. Kemudian ya, kalau orang fisika sungguh aneh rasanya, ya, bukan tidak, sungguh aneh rasanya ketika dia tidak memiliki basic, ya, basic pemahaman matematika dan fisika, karena itu adalah fondasi awal. Teman-teman umumnya pastinya belajar matematika dasar, fisika dasar, kemudian di fisika begitu lanjut, teman-teman menunjukkan FISMAT, kemudian fisika dasar 2, matematika dasar dan lain sebagainya, kemudian dinamika, kemudian mekanika fluida, itu semua adalah based on matematika dan fisika. Ya, itu yang harus kita punya fondasi. Nah, matematika dan fisika di era industri 4.0 saat ini itu menjadi hal yang sangat penting sekali. Ya, sangat penting sekali. Kenapa itu penting? Kita akan bahas pada berikut, ya. Kita adalah untuk menjawab suatu tantangan, ya, terkait dengan kondisi yang ada saat ini, maka seseorang itu dibutuhkan adalah aspek detail dan keahlian berikut. Jadi 6 bagian, ya, kemampuan melakukan observasi, analisa, kemampuan melakukan penelitian, berpikir terstruktur, basic terhadap matematika dan fisika, kemudian detail, teliti dan tekun. Satukan bersama untuk teman-teman mahasiswa ataupun teman-teman fresh graduate gitu ya, dalam menjawab tantangan ke depan. Oke, next. Materinya cukup banyak, next. Oke, ini saya coba gambarkan terkait dengan apa sih kira geofisika itu akan prospeknya akan kemana saja gitu kan. Geofisika tidak hanya berbicara oil and gas saja, ya. Teman-teman bisa memilih dari beberapa aspek, ya, beberapa bidang yang tentunya menurut teman-teman itu sesuai dengan bakat teman-teman semua gitu kan. Kenapa ada gambar terakhir saya bikin icon others, ya. Others itu ya adalah bisa saja teman-teman menjadi seorang wira swasta gitu ya, atau entrepreneur gitu ya. Nah, bebas memilih pilihannya masing-masing. Tapi saya kasih gambaran di sini adalah bahwa geofisika itu cukup luas, disiplin ilmu yang cukup luas, mengkaji atau dapat bersinkronis, terintegrasi dengan beberapa perusahaan-perusahaan. Ya, bisa jadi Anda teman-teman bekerja di oil and gas, geothermal company, mining, kemudian konservasi lingkungan, mitigasi bencana, meteorologi, vulkanologi, kemudian research and development, gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, nanti akan saya berbicara kenapa saya bisa bekerja di PT PAMA dan saat ini menjadi sertifikator section head, ya. Apa nyambungnya dengan geofisika, ya. Saya sempat sharing waktu itu pada saat-saat saya masih fresh graduate sama Pak Sabri pada saat itu. Next. Oke, next lagi. Oke, rekan-rekan semua, kalau kita lihat ya, kondisi hari ini kita sudah berada di dalam kita kenal dengan istilah industri 4.0, ya. Industri yang mencoba basis internet dan jaringan,
ya, kata kuncinya itu. Tapi di balik itu ada yang perlu kita pahami, ya. Di dalam industri 4.0, orang-orang atau industri-industri ataupun perusahaan-perusahaan itu di-challenge untuk menciptakan suatu model berbasis digital untuk mencapai suatu tingkat efisiensi seminimum mungkin. Nah, apa kita rasakan untuk per detik ini adalah kita bisa sharing session menggunakan aplikasi Zoom. Ya, kalau dahulu kita mau bertemu atau melaksanakan sharing session, kita undang dulu pematerinya, kemudian kita bertemu dalam suatu tempat, ada orang-orang di situ berkumpul, kemudian kita sharing materi. Kalau sekarang dengan 1.0, ya kita sudah bisa merasakan melalui proses yang tercipta pada kesempatan ini ya. Dengan aplikasi Zoom ini, kita bisa sharing materi, kita bisa berbagi materi, kita bisa sharing banyak hal dalam satu konteks aplikasi gitu ya. Nah, apa yang perlu nanti kita persiapkan menghadapi revolusi industri di 4.0 ini, ya kita akan bahas lebih lanjut ya, next ya. Oke, sebenarnya gambaran besarnya adalah sistem yang berbicara di industri 4.0 ini adalah semuanya bersifat digitalisasi. Ya, semua hal digitalisasi. Tapi kalau kita berbicara digitalisasi itu, ya kita akan banyak hal aspek yang harus mesti kita ketahui, ya, ya, baik dari bahasa pemrograman itu sendiri, kemudian kalau di lingkup perusahaan itu kita kenal dengan istilah big data, gitu ya, dengan istilah big data. Nah, inilah yang menjadi konsep-konsep dari revolusi industri 4.0. Next. Oke, saya coba mengambil suatu penelitian yang dilakukan oleh Mr. Zimmerman pada 75% pekerjaan itu akan melibatkan kemampuan sains. Ya. Hal yang cukup baik buat teman-teman yang bekerja di bidang sains, ya, salah satunya geofisika, ya, bahwa pekerjaan 75% pekerjaan melibatkan sains, teknologi, teknik dan matematika, internet panjang hayat, ya. Jadi perlu kita garis bawahi bahwa sains dan teknologi itu akan semakin pesat di era 4.0 ini, gitu ya. Kemampuan untuk menyusun suatu coding, ya, bahasa pemrograman dalam aplikasi internet itu menjadi hal yang fundamental di era 4.0 ini, ya. Kemudian ada culture yang baru yang harus mesti kita pahami bersama. Ya, kita sebut dengan teknologi disruption ya. Di era 4.0 kita sebut dengan teknologi disruption. Nah, 55% organisasi menyatakan bahwa digital talent gap semakin lebar. Artinya apa? Mahasiswa-mahasiswa ya yang tidak siap dengan dunia digitalisasi akan tersingkir dengan sendirinya. Makanya gapnya semakin lebar. Tapi ketika teman-teman mulai dari dini mempersiapkan kemampuan secara teknologi, ya kemampuan secara digital, kita sebut dengan soft skill, ya soft skill untuk mempersiapkan diri dengan keilmuan yang berbasis digital, maka teman-teman bisa menjawab itu. Tapi ketika rekan-rekan semua tidak mempersiapkan itu, baik secara organisasi maupun secara individu, maka
Halo Kak Basdar. Oke, siap. Oke, kita coba lihat. Nah, next. Nah, ini adalah culture baru yang muncul di era industri 4.0 ini. Mulai dari human team, communication, kemudian global village, kemudian ya robot tentunya, internet of things, ya, ya, breakfast dan lain sebagainya. Sudah mulai tahu kita aja nanti kedatangan yang tapi di balik itu ada hal yang orang yang harus menghadapi itu. Next aja. Oke. Nah, ini adalah sama dengan penjelasan di slide sebelumnya ya. Dan pasti. Bisa nih. Ini nggak bisa di next lagi ya. Oke. Oke, saya coba masuk di slide halaman 13 ya. Terkait ya. Nah, karakteristik terkait dengan revolusi 4.0 beberapa bahwa banyak perusahaan itu akan menggunakan teknologi untuk menjual produknya. Saya kira kita sudah merasakan berbagai teknologi ya, teman-teman punya smartphone masing-masing, baik Android atau Apple, ya sudah bisa melihat ya, merasakan langsung bagaimana produk-produk bisa begitu banyak ya, ada di aplikasi Play Store misalnya, itu adalah satu produk yang diciptakan di era industri 4.0. Kemudian yang kedua adalah kita lihat nih kita lihat artinya yang memang benar-benar kita rasakan nikmati salah satunya. Nah, saat ini sudah begitu banyak saya. Ada Gojek, kemudian ada Bukalapak dan berbagai platform-platform digital lainnya, ya, Traveloka, Kopi dan lain-lain sebagainya. Itu yang kita ciptakan. Adik-adik mahasiswa yang ini bergabung pada suatu perusahaan. Sebagai contoh, ya, saya kemarin mencoba menjadi sebagai juri pada suatu ajang inovasi. Ada kebetulan waktu itu saya menjadi beliau adalah alumni dari ya, beliau menciptakan suatu aplikasi ya, yang dapat dari NetLab atau saya digitalkan NetLab bukan menjadi hal yang baru ya, tapi menjadi hal yang sudah lama ya, tapi yang bergerak lebih kita ya, bahkan pada di dalam aplikasi yang lain kita ya, makanya benar-benar perlu perlu didalami lagi
Ya, perlu ditelusuri lebih dalam lagi. Kita coba ciptakan sebuah rekayasa berarti jika kita bisa menciptakan aplikasi baru dalam MATLAB ini. Coba teman-teman bisa ketemu salah satunya ya. Ya, arti juga sama ya. Aplikasi. Kalau kita bentuk aplikasi dari Maaf sebelumnya Kak, ya, di sini suaranya agak kurang kurang jelas. halo, halo, Mungkin bisa di paste dulu suaranya Kak, halo, karena kedengaran tidak jelas. Mungkin bisa dicek dulu Kak. iya ya, halo, udah kedengaran? Iya Kak, sudah. Ya, Oke, oke. lanjut Kak. Ya, Silakan. saya next ya. Next. Kita masuk ke halaman berikutnya, halaman 14 ya. Sudah didengarkan? Oke. Yes. Pada dasarnya karakteristik yang tadi saya jelaskan di slide 13 dan slide 14 itu sebenarnya sama. Yang penekanannya di sini adalah berkurangnya peran manusia karena meningkatnya peran mesin. Nah, ini yang harus kita garis bawahi. Bahwa mesin itu diciptakan oleh manusia. Platform itu diciptakan oleh manusia. Yang pasti yang menciptakan coding pemrograman itu adalah manusia. Maka yang saya garis bawahi adalah manusia harus mampu beradaptasi bahan pemrograman dimulai dari sekarang. Karena sesuatu yang sifatnya berbasis digital itu sumbernya itu adalah suatu bahasa pengkodingan atau bahasa pemrograman. Ya, nah untuk itu ya kalau kita berbicara dalam kapasitas universitas, bahkan universitas itu harus memiliki kapasitas untuk mengelola konvergensi, ya, ketidakstabilan situasi, perpindahan kekuatan, kemungkinan baru dan isu-isu etika yang datang bersamaan dengan revolusi industri 4.0 ini. Maka teman-teman harus bersiap dari dini untuk mempersiapkan itu semua. Next. Kita masuk di langsung di halaman 16 ya, tantangan industri 4.0. Nah, ini yang menjadi hal yang penting ya. Di halaman 16 ini saya berbicara terkait dengan sehat dari salah satu sumber ya, bisa mereksekusi skill yang mesti dimiliki di industri masa depan ya, yang harusnya diadopsi oleh perguruan tinggi ya. Apa itu teman-teman bisa lihat ya. Contoh misalnya cognitive ability, ya. Kemudian system skill, complex problem solving, content skill, process skill, social skill, resource management skill, technical skill, physical ability. Nah, saya coba perlihatkan beberapa contoh. Ini teman-teman bisa lihat presentasi dari masing-masing skill yang harus dimiliki. Ya, saya kasih sebelum kita masuk di alat inti materi ini, kita kasih contoh. Tapi hampir semua perusahaan itu memiliki skill di bidang konten atau berbasis digital. Ya, salah satu contohnya adalah kita sebuah video yang berbasis digital. Maaf sebenarnya Kak. Ya, halo. Mikrofonnya itu bisa dikasih dekat. Ya, halo, sudah? Ya, sudah. Ya, Oke. Okay. Nah, saya kasih contoh perusahaan pada akhir-akhir ini mencari level-level fresh graduate yang memiliki skill, salah satunya adalah memiliki dalam suatu bidang, dalam hal ini misalnya content skill. Ya, banyak perusahaan kemudian draw dan lain sebagainya. Karena memang perusahaan-perusahaan saat ini berbasis digital. Mereka harus promosikan perusahaan yang dimiliki secara digitalisasi. Makanya ya adik-adik sangat terlalu jikalau tidak memanfaatkan kesempatan masih berkuliah untuk ya mengembangkan diri dengan salah satu skill yang saya sebut tadi. Tapi kalau saya melihat konten-konten yang dipunya gitu ya, rata-rata organisasi kemahasiswaan saya sempat sharing ya termasuk HMGF kemudian SP itu
konten-kontennya sudah sangat kreatif lah. Ya sudah kelihatan smooth sekali dibanding tempo-tempo dulu yang sangat kasar dari sisi desain. Nah, itu adalah suatu kemajuan teknologi, suatu kemajuan kemampuan ya secara individual dan organisasi untuk menciptakan suatu konten yang menarik dan mempelajari. Nah, dengan kompleks problem solving ya. Pecahkan masalah yang dan solusinya di. Nah, rekan-rekan sekalian, saya pada kesempatan ini bekerja di PAMA di bidang sertifikasi, kemudian training dan development. Kalau kita berbicara terkait dengan geofisika jauh, tapi apa yang saya ambil dari persoalan ini atau skill ini adalah kita kuliah itu sudah seyogyanya berorganisasi, ya. Organisasi dia mengajarkan kita pada suatu persoalan. Persoalan-persoalan itu muncul terus-menerus sehingga kita dihadapkan pada suatu solusi. Nah, inilah yang saya rasakan di tempat saya bekerja hari ini. Organisasi yang membuat saya bisa berdiri dan bisa bertahan sampai pada hari ini. Ya, kemampuan memecahkan masalah. Tadi kita lihat di awal background yang harus dimiliki geofisika secara akar, ya, secara basic adalah kemampuan untuk menganalisa. Nah, ini yang harus dimiliki. Semakin kuat kita menganalisa suatu persoalan, maka penyelesaian masalahnya pun semakin baik. Ya. Kemudian yang selanjutnya, kemampuan untuk melakukan koordinasi, ya, koordinasi, kemudian negosiasi, persuasi, mentoring, kepekaan dan memberikan bantuan hingga emotional intelligence. Ini hanya bisa didapat organisasi, ya. Makanya organisasi menjadi hal yang sangat mutlak dan penting untuk menjadi bekal kemampuan oleh teman-teman semua, ya. Kemampuan berorganisasi, kemampuan berkoordinasi terbentuk dalam suatu bentuk organisasi, ya. Teman-teman memiliki jabatan anggota, kemudian dari anggota teman-teman menjadi suatu kepala bagian mungkin menjadi suatu struktur di dalam, lebih tinggi lagi adalah struktur yang paling inti. Nah, itu semua mengorganisasikan, menegosiasikan bagaimana persoalan-persoalan atau suatu problem-problem atau suatu program-program kerja, gitu ya, yang berlandaskan emosional yang kontrol. Bagaimana sekarang saya lihat organisasi kemahasiswaan, khususnya keilmuan, ya contoh HMGF, kemudian SIG, kemudian PE, itu sangat baik ya, sangat baik. Kenapa? Saya melihat di sinilah zaman masih saya kuliah, ya jarang mahasiswa itu mau menulis, ya, mau aktif untuk menulis, ya sesuai dengan disiplin keilmuannya. Ya, jarang untuk mau ikut mendengarkan atau ikut seminar ataupun ikut lain sebagainya yang berbasis keilmuan mereka. Ya, sekarang teman-teman itu sudah pada mengerti dengan kontrol apa yang dimiliki adalah monitoring self, ya. Monitoring self itu dilakukan dengan apa? Aktif mendengarkan, aktif menciptakan suatu literatur. Kemudian ada sistem skill, ya. Kalau sistem skill ini adalah kemampuan untuk mendapatkan melakukan judgment dan keputusan dengan pertimbangan cost dan benefit, ya. Di dalam kemahasiswaan teman-teman diberikan suatu program kerja, ya. Bagaimana program kerja itu punya budget tentunya, punya target tentunya. Nah, kita harus belajar mengatur suatu cost untuk mendapatkan benefit yang semaksimal mungkin. Cost-nya efisien, cost-nya minimum, tapi benefitnya semaksimal mungkin. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah kognitif. Kognitif itu berbicaranya adalah kemampuan atau kreativitas kita. Kemudian apalagi mathematical reasoning, ya, visualisasi, kemampuan visualisasi, ya. Visualisasi bisa saja teman-teman membuat video, konten video, kemudian teman-teman buat suatu konten-konten yang sifatnya visualisasi. Next. Ya. Oke, inilah pergeseran kebutuhan jenis pekerjaan, rekan-rekan sekalian. Di halaman 17, teman-teman bisa lihat bagaimana pergeseran kebutuhan pekerjaan itu. Ya. Kalau kita lihat dari urutan pertama, ya, sampai urutan ke-23, ya, sebenarnya saya tidak menekankan pada pergeserannya, tapi seluruh aktivitas ini itu membutuhkan yang namanya Internet of Things, digitalisasi, dan big data.
ya, logistik contohnya. Semua berbasis big data sekarang. Kalau mau mengirimkan sesuatu, dulu tidak perlu, kalau dulu kita harus dulu ke kantor pos atau PGN misalnya itu membawa suatu barang, ya. Sekarang tidak perlu lagi. Kita bisa memanggil gosen misalnya untuk mengirimkan suatu barang dan diantarkan. Semuanya sudah bersifat platform digital. Next. Ya. Nah, ini adalah terkait dengan profesi baru di masa depan. Semuanya berbasis digital, ya, berbasis Internet of Things, ya, profesi yang terkait dengan Internet of Things, kemudian professional cyber, kemudian ada data science, cyber security analysis, kemudian customer market, kemudian virtual reality design. Itu hal yang mesti teman-teman lihat dan benar-benar pahami bahwa profesi-profesi ini, ya, sebenarnya saya sebut ini bukan profesi, tapi ini adalah suatu sistem, suatu skill yang harus dimiliki oleh teman-teman. Karena kalau saya lihat secara profesi ini butuh kemampuan digitalisasi dan kemampuan internet atau bahasa pemrograman yang lebih expand untuk bisa mengakomodir dari profesi-profesi ini. Next. Oke, saya coba ngambil dari kata data, suatu data ya yang menunjukkan bahwa saat ini pengangguran dari tingkat lulusan SD dan SMA itu menurun, Pak. Yang ada adalah di tingkat pendidikan tinggi justru meningkat, ya. Justru meningkat di tingkat pendidikan tinggi, ya, dari yang sebelumnya 5,0 ya, 5, juta orang menjadi 6,2, ya, 6,2, ya, atau peningkatan sebesar 25% untuk tingkat universitas. Nah, makanya 55%, 58% pemberi kerja menyatakan bahwa pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki lulusan pendidikan tinggi tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan dan keterampilan itu tidak hanya diukur dari disiplin ilmu kita, tapi ada soft skill yang harus kita miliki. Tadi saya sudah jelaskan soft skill apa itu, dan di sini pun saya sebutkan lagi, yaitu positive work habit, leadership, communication, technical writing. Bahasa Inggris menjadi hal yang fundamental, ya. Kalau kita tertinggal dengan kemampuan bahasa Inggris, ya, kemampuan bahasa Inggris itu diukur dari apa? Ya, bisa mendengarkan, ya, tapi menulis, memahami perkataan orang itu menjadi hal yang fundamental untuk dimiliki oleh seorang mahasiswa ataupun fresh graduate, ya. Kemudian ada problem solving, kemampuan membaca, menganalisa masalah, komputasi, kemudian yang terakhir adalah kerjasama. Ya, kerjasama itu terbangun sudah jelas dari proses organisasi yang kuat. Next, ya. Nah, ini adalah kebutuhan kompetensi, ya. Kebutuhan kompetensi di halaman 20, teman-teman bisa melihat ada sifatnya abilities, kemudian basic skill, cross function skill, ya. Bisa teman-teman baca sendiri bagaimana kemampuan kognitif teman-teman, ya. Melihat dari segi fleksibilitas, kreativitas, logika, kepekaan terhadap masalah, kemampuan matematis. Makanya matematika tidak akan pernah hilang kalau kita berbicara industri 4.0. Kemampuan fisik, kekuatan fisik dan ketangkasan dan ketelitian. Banyak kita begitu masuk ke perusahaan besar tidak kuat, ya. Gaji besar tapi tidak kuat terhadap pekerjaan, tidak kuat terhadap kondisi dan lingkungan, pada akhirnya mundur dengan sendiri. Makanya kita butuh kemampuan untuk beradaptasi, baik secara fisik, ya, mental dan psikologis, ya. Kemudian basic skill yang harus teman-teman miliki adalah keterampilan konten. Saya tadi sudah bahas, ya, kemampuan belajar secara aktif, ekspresi oral, ya, kemampuan menulis, pengetahuan teknologi informasi, keterampilan proses, ya, mendengar, berpikir kritis, pengawasan diri dan lingkungan dan lain sebagainya. Teman-teman bisa baca dari seluruh item ini. Next, ya. Di halaman 21, ya, saya coba mengambil kesimpulan bahwa untuk bisa bertahan dan berkembang di tengah tantangan transformasi era industri, ya, maka pendidikan dalam dosen atau mahasiswa harus merumuskan strategi baru yang sesuai. Kalau mahasiswa, strategi secara individu, kemudian strategi secara organisasi yang dimiliki sekarang. Kalau organisasi saya masih sifatnya manual, tidak
digital, maka kita akan organisasi yang berbasis digital seperti yang ada teman-teman lakukan hari ini di HMGF ya. Oke, ya kalau kita berbicara di lingkup pendidikan ya, tentunya ada dibutuhkan landscape kompetensi era baru ya, literasi baru yang harus kita ciptakan, mulai dari literasi teknologi sama literasi ya. Itu adalah teman-teman ingin promote geofisika ya, teman-teman ingin mempromot geofisika kepada adik-adik SMA misalnya. Bagaimana caranya? Teman-teman membuat suatu konten yang lebih sifatnya lebih menekankan kepada bagaimana orang-orang itu tertarik, adik-adik SMA itu tertarik apa gitu. Tidak perlu lagi kita ke sekolah-sekolah seperti zaman dahulu. Nah, seperti itu salah satu contoh-contoh yang bisa kita ambil. Kemudian, ya tentunya kurikulum kita pun harus direjuvinasi, gitu ya, diperbarui yang sifatnya sudah berbicara digitalisasi, berbasis data, memeriksa kerjaan suatu mahasiswa tidak perlu lagi berbasis open book, gitu ya, berbasis paper, ya, tapi paper yang sifatnya digital. Nah, itu yang harus kita cermati sekarang untuk baik di kalangan dosen ataupun di kalangan mahasiswa. Misalnya organisasi, misalnya suatu organisasi kemahasiswaan ada timnya, ya, laporannya yang bersifat digital, gitu kan. Nah, kalau di pekerjaan sudah nyata adanya. Di tempat saya bekerja semuanya sudah seperti ya, ini aja saya menggunakan, kalau di tempat kerja saya karena memang sifatnya adalah menggunakan harus berbasis lisensi, kami menggunakan Microsoft Teams ya. Teams. Kalau Zoom kan lumayan ya, free dia. Ya. Next. Ya, kita tentunya harus mengarah kalau kita berbicara karena ini kemungkinan besar banyak dari teman-teman Universitas Hasanuddin atau UNHAS, ya UNHAS harus bisa bersaing dengan universitas-universitas lainnya. Ya, persaingannya itu dilihat dari ya skill yang kita miliki, yang harus kita kembangkan. Kemudian teknologi, infrastruktur itu yang harus kita miliki. Jangan sampai kita tertinggal dari universitas-universitas lain. Oke, saya kira itu cukup ya terkait dengan presentasi. Di slide 25 lebih menekankan sama saja rekan-rekan sekalian di slide-slide sebelumnya bahwa integrasi ke dalam kurikulum tanpa menambah mata kuliah atau beban studi. Jadi sebenarnya kita tidak menambah mata kuliah atau beban studi, tapi bagaimana menekankan pada sistem perkuliahan berbasis digitalisasi. Ya, mulai dari extracurricular, general education, cognitive skill, ya, lifelong learning, kemudian literatur-literatur yang baru, semuanya kita coba lihat dan kita integrasikan berbasis digital. Gitu ya, teman-teman bisa lihat tadi sudah saya sampaikan industri 4.0 itu ada 9 item lah yang perlu diketahui. Internet of Things, kemudian artificial intelligence, ya seringlah kita dengar AI ya, big data, sistem yang robotik, kemudian cloud ya, cloud computing itu menjadi hal yang penting, kemudian coding, pembuatan bahasa pemrograman ya, dan lain sebagainya. Ya, kita lihat nih Pak, paling terakhir ya, bagaimana posisi beberapa universitas. Saya tidak menemukan UNHAS, tapi teman-teman bisa cari sendiri di mana posisi UNHAS saat ini terkait dengan world class university, gitu ya. Kalau kita berbicara world class university ya, beberapa parameter penilaiannya adalah reputasi akademik, reputasi lulusan, ya, rasio dosen dan mahasiswa, ucapan jurnal ilmiah, dosen internasional dan mahasiswa internasional. Itu aja sih yang mesti kita garis bawahi. Saya kira itu ya rekan-rekan sekalian terkait dengan sharing session, berbicara terkait dengan tantangan tapi bagaimana persiapan diri untuk menghadapi industri 4.0. Ya, demikian. Apabila ada sharing ataupun diskusi, sangat dipersilakan, kita bisa lanjut. Mau sampai jam 6 juga nggak apa-apa ya, karena tadinya jadwalnya sampai setengah 6, tapi karena molor, kita bisa perpanjang atau extend ke sampai setengah 6. Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menyampaikan materi dari Kabasdar Purwansa
Untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab mengenai mekanisme pertanyaan. Itu bisa disampaikan secara langsung atau bisa pula melalui chat. Nah, kepada saudara sekalian yang ingin bertanya, silakan. Para peserta diskusi, silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin bertanya kepada kakak. Tadi saya lihat di riwayat dalam masa kuliah ada kuliah praktek di geothermal energi, Pertamina Geothermal Energi. Yang saya ingin tanyakan kak, bagaimana caranya supaya bisa kuliah praktek di sana, karena akhir-akhir ini saya dengar agak susah untuk kuliah praktek di Pertamina Geothermal Energi. Ada banyak syaratnya, kemudian kuotanya yang sangat terbatas, Kak. Ya, terima kasih, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya atas pertanyaannya ya. Baik, ketika kita berbicara kerja praktek di Pertamina Geothermal Energi, tentunya yang harus dimiliki pertama adalah komunikasi dulu ya. Komunikasi ke pihak Pertamina PGE sendiri gitu ya. Sebelum kita mengirimkan proposal, harapannya adik-adik melakukan komunikasi, kemudian divisi yang akan kita lakukan kerja praktek. Misalnya di divisi sumber daya gitu ya. Sumber daya dalam hal ini adalah langsung di bidang geosainsnya gitu ya. Nah, itu yang harus dulu dipastikan. Karena kalau kita tidak melakukan komunikasi di awal, bisa jadi yang akan keluar adalah surat pemberitahuan terkait dengan jumlah mahasiswa yang sudah memenuhi batas gitu ya. Jadi dikomunikasikan dulu. Kemudian yang kedua adalah ya memastikan bahwa kalau konteks sekarang itu kerja prakteknya bukan hanya sekedar kerja praktek mencari ilmu gitu ya. Tapi kita memastikan kapasitas diri kita itu sudah memiliki suatu skill yang bisa kita bawa di tempat tersebut misalnya. Ya, jadi sehingga adaptasi di tempat kerja itu tidak berlangsung lama. Kita tinggal cukup dengan persoalan atau dengan problem-problem, misalnya di PG itu kan ada berbicara grafiti, kemudian IMT, kemudian prosesmik. Nah, itu semua harus dipersiapkan dini gitu ya. Sehingga nanti pada saat teman-teman masuk di kerja praktek, itu pembimbingnya banyak lagi menjelaskan itu, tapi kita benar-benar praktis ya, melakukan suatu prosesi, menganalisa data, interpretasi seperti itu gitu ya. Tapi di balik itu semua yang harus kita persiapkan di kerja adalah proposal kita pun juga harus menarik. Proposal kita itu harus menarik. Ya, proposalnya tidak hanya bicara, oh saya akan kerja praktek dengan durasi sekian, tapi tema yang akan kita ambil itu tentang apa, sehingga spesifik masuk pada bidang dalam kerja praktik itu sendiri. Kemudian selanjutnya, ya memang tidak lepas komunikasi dengan pihak dari geosainsnya di banyak dari mahasiswa kita atau alumni-alumni sebelum saya yang sudah memang ya, atau teman-teman bisa mencari tahu, melakukan komunikasi LinkedIn ya, via LinkedIn itu sangat bisa dilakukan gitu ya, komunikasi via chat ya di LinkedIn. Saya ingin melakukan apa saja, kapan bisa, syaratnya itu bisa dikoordinasikan lebih lanjut. Nah, yang saya mau mencoba bertanya balik gitu ya, kesulitannya dari sisi apa ya, Dek? Halo? Kak, kan ada juga kakak yang
yang mau rencananya kuliah praktik di sana, kakak 2017. Jadi saya bertanya, katanya agak susah mendapat balasan. Pertama kan di chat via email, kemudian agak susah, kemudian nggak ada balasan seperti itu Kak. Mungkin kendalanya dari situ dulu untuk melanjutkan ke berikutnya mendapat klarifikasi dan seterusnya. Pada awalnya untuk mendapat balasan itu agak susah dulu, agak susah. Jadi proses selanjutnya jadi susah juga Kak. Ya, terima kasih. Begitu ya. Saya kira dengan email, jangan email aja ya gitu ya. Tapi bisa kita coba dengan melakukan chat via LinkedIn. Nah, cari tahu siapa saja pembimbing geosains di PGE, ke senior-seniornya gitu ya. Kalau saya masih punya, nanti saya bisa kasih. Nah, itu bisa dilakukan komunikasi gitu ya kepada teman-teman di PGE gitu ya. Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya adalah reputasi. Reputasi mesti dijaga. Bagaimana dengan alumni-alumni yang sebelumnya yang pernah kerja praktik di sana? Apakah menunjukkan reputasi yang baik di internal mereka ya, untuk perusahaan atau tidak? Itu juga mesti harus diperhatikan karena banyak aspek kenapa proses kerja praktek itu proposal itu bisa ditolak ya, seperti itu. Nah, ini musiknya mungkin agak terlalu kencang ya dari siapa ya? Nah, bagaimana saudara Dedek? Iya, terima kasih banyak Kak atas penjelasannya. Iya, iya. Kemudian para peserta dalam sesi tanya jawab di bagi yang ingin bertanya, silakan menyampaikan pertanyaannya melalui chat atau secara langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, ya. Oke, baiklah, perkenalkan saya Yusrin Anissa dari Geofisika Angkatan 2017. Jadi, terima kasih untuk kesempatannya, Kak. Di sini saya mau bertanya sedikit masalah organisasi dan juga akademik. Karena seperti yang kita ketahui bahwa organisasi mahasiswa itu kan memberikan nilai positif seperti membentuk mentalitas public speaking mahasiswa, acting leadership, serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan organisasi. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa tetap ada seperti kegiatan organisasi yang sering aktivitasnya itu mengganggu perkuliahan, membuat perkuliahan kita terhambat, tertunda, bahkan mungkin lebih parahnya ada mahasiswa yang sampai drop out. Nah, di sini adakah saran dari kakak kepada teman-teman mahasiswa agar bisa menjalankan kegiatan organisasi dan juga akademiknya supaya seimbang begitu, Kak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Organisasi dan perkuliahan itu adalah menjadi suatu kesatuan yang utuh. Tidak boleh kita. Nah, bagaimana caranya supaya proses perkuliahan itu bisa berjalan dengan lancar, normal, kemudian organisasi pun bisa kita ikuti dengan sebagaimana mestinya. Gitu. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui bahwa untuk berorganisasi, ya, untuk berorganisasi, carilah organisasi, kalau saya sarankan untuk saat ini, organisasi yang memang mengisi keilmuan teman-teman. Yang pertama, dan saya belum berbicara manajemen time manajemennya. Kemudian, selain itu, organisasi tersebut ya mampu ini ya. Kemudian cari organisasi dari knowledge, kemudian leadership, teamwork, ya, seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya, karakter, gitu ya, mental itu yang mesti kita cari. Benefit secara langsung untuk para penggunanya, pengguna dari organisasi. Nah, bagaimana untuk membalancekan
antara perkuliahan dan organisasi. Pada dasarnya, ketika kita ingin aktif di organisasi, maka kita harus organisasi itu, ya. Organisasi itu cenderung, ya, kecenderungan yang ada adalah memang banyaknya beberapa organisasi pasti akan mengganggu perkuliahan kita secara otomatis, ya. Tapi yang namanya berorganisasi, ya, pasti akan ada pengorbanan yang kita lakukan. Itu angka pasti. Kita mesti melihat tingkat urgen dari organisasi atau aktivitas dari organisasi tersebut. Ya, ketika aktivitas organisasi itu urgen dan mengganggu perkuliahan, ya, maka kita harus memilih skala prioritas. Ya, kalau kita pelajari dari sisi diagram depan, ya, kita ada sisi yang penting dan tidak penting, penting mendesak, ya penting tapi tidak mendesak, gitu ya. Nah, itu yang harus kita lihat secara skala prioritas. Saat ini, kalau kita mau berbicara yang paling efektif adalah kita lihat jadwal perkuliahan kita itu cenderung dari jam berapa sampai jam berapa, aktivitas organisasi itu cenderung dari jam berapa sampai jam berapa. Kemudian sekarang kan sifatnya sudah berbasis digital, ya, tidak sama dengan seperti dahulu bahwa kita harus kumpul bareng-bareng dan lain sebagainya. Ya, organisasi itu bisa dilakukan secara digitalisasi, kan? Nah, makanya saya bilang kita perlu menyusun, ya, sebuah organisasi itu, merejuvenasi organisasi itu berbasis digital supaya proses perkuliahan itu bisa berjalan dengan lancar, organisasi yang kita bentuk bisa kita tekuni dengan baik. Gitu. Kemudian apalagi kita harus melihat, ya, melihat aspek bahwa organisasi yang kita geluti itu juga didukung oleh dosen-dosen. Ya, contoh misalnya, HMGP itu kan organisasi keilmuan, ya, HIMAP itu kan organisasi keilmuan, kan? Nah, itu menjadi wadah penting, tapi harus digarisbawahi. Makanya sebenarnya menjadi hal yang mutlak dan penting ketika organisasi kemahasiswaan yang sifatnya menuju kepada keilmuan, ya, keilmuan berbasis keilmuan, maka penting sebelum melaksanakan suatu program kerja, ia harus menyusun rencana-rencana strategis, ya, per kuarter. Kuarter 1, 2, 3, dan 4, apa yang akan dilakukan selama 1 tahun. Dan itu harus di-sharing, ya, disonding, diselesaikan kepada pihak dosen-dosen terkait. Ini ada masalah koneksi dari Kak Basdar. Halo, Kak Basdar. Ya, sepertinya beberapa materi mengalami gangguan koneksi. Ya. Halo Kak Basdar, sudah bisa terhubung? Terdengar, ya? Ya, benar. Iya Kak. Oke. Lanjut. Ya, saya kira itu, ya. Jadi suatu aktivitas organisasi harus dikomunikasikan di awal. Bukan pada saat 1-2 hari sebelumnya, tidak. Tapi kerangka atau program kerja yang kita susun dalam 1 tahun ke depan itu mesti diketahui oleh user atau berbagai pihak, ya. Dalam kalau kita sebut dalam dunia perusahaan atau dunia kerja, ya stakeholder lah. Ya, siapa saja pihak-pihak yang terkait yang harus mengetahui apa aktivitas organisasi itu. Gitu ya, seperti itu. Ya, kalau saya mau berbicara pengalaman organisasi saya juga pernah mengorbankan kuliah, gitu ya. Ya, ada beberapa kuliah yang saya harus korbankan, ya pada akhirnya harus mendapat nilai E dan harus saya ulang. Tapi itu adalah sebuah konsekuensi memang. Ya, berorganisasi itu adalah aktivitas yang saya bilang perlu konsekuensi, ya, perlu konsekuensi. Tidak bisa kita bilang
Tapi ada solusi yang paling efektif yang bisa kita lakukan tanpa mengabaikan perkuliahan. Dengan cara apa? Ya tadi kita mesti mengkomunikasikan program kerja itu di awal. Dan kita harus tahu pada aktivitas organisasi itu siapa sebenarnya orang-orang yang layak untuk melakukan aktivitas itu. Jadi memang harus ada orang-orang yang diatur secara struktural, ya harus ada orang-orang yang mesti diorganisir siapa yang terlibat. Nah, itu yang mesti mungkin dirancang dari sekarang terkait dengan konsep berorganisasi itu sendiri. Jawabannya Kak. Bagaimana jawabannya Kak Yusrin Anissa? Ya, terima kasih, Kak. Iya. Apakah dari peserta masih ada yang ingin bertanya? Halo, Assalamualaikum. Ya. Kedengaran? Fatimah. Iya, kedengaran Kak? Silakan. Ya, saya ingin bertanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Islam Hatimah, mahasiswa G14. Nah, yang ingin saya tanyakan kan dari pengalaman kakak ini sudah lumayan banyak di berbagai tempat kerja. Nah, kemudian sebelum lulus itu, saran-saran kakak tadi juga, kita harus mempersiapkan diri, latih skill sebanyak mungkin, baik itu skill untuk bersosialisasi ataupun di dunia geosains ini. Pertanyaan saya berdasarkan pengalaman kakak, setelah lulus kuliah dan sebelum apply job di suatu perusahaan, apa-apa saja yang kakak lakukan selama masa waktu menunggu apply job itu, dan bagaimana kakak melihat peluang-peluang untuk apply job di suatu perusahaan gitu. Ya, saya menunggu pertanyaan ini pertanyaan yang menarik. Pasti diperhatikan. Jadi gini, saya lulus sebenarnya bisa menyelesaikan studi di akhir Desember 2011, ya. Tapi karena suatu hal dari sisi organisasi yang belum settle, ya harus mau tidak mau saya menamatkan kuliah saya sudah di Maret 2012. Nah, pertanyaannya apa yang saya lakukan? Sebenarnya gini, rekan-rekan mahasiswa ya, khususnya. Di waktu saya masih menjelang semester akhir ya, di tahun 2009 pertengahan, itu saya sudah mulai aktif mengikuti beberapa proyek-proyek. Dan itulah keuntungan kalau kita juga bisa dekat sama dosen, kemudian punya skill gitu ya, kemampuan berorganisasi, kemampuan berkomunikasi dengan baik dengan stakeholder. Ya, saya diberi kesempatan untuk mengikuti satu proyek oleh dosen sebagai Pak Sabri ya. Pada saat itu, ya saya mengikuti ya beberapa sebelum saya lulus, ya sebelum saya wisuda malah saya masuk pada saat saya ingat saya ke Kabaina sana ke Sulawesi Tenggara, ya eksplorasi nikel menggunakan metode geolistrik. Ya, saya bersama dengan teman-teman geologi, teman-teman pertambangan pada saat itu. Karena mau ke wisuda, saya panggil Arya, ya. Kemudian ada Bro Arya waktu itu, Geofisika 2008 untuk menggantikan, kan. Nah, saya ikut join itu. Pada saat itu, setelah wisuda, saya belum sempat keluar dari Sulawesi. Saya lanjut lagi, ada proyek geolistrik air tanah, saya ikuti freelance, gitu ya. Jadi, adik-adik harus melihat peluang itu, ya. Cari peluang, cari kesempatan. Dan banyak mencari tahu pada dosen-dosen. Jangan minder, dan yang pertama adalah jangan lihat dari sisi penghasilan atau salary yang diberikan, tapi lihatlah itu sebagai suatu pengalaman, ya, sebagai modal dasar untuk kita ke next step. Seperti itu. Kemudian saya setelah proyek geolistrik air tanah di kabupaten, salah satu kabupaten di Sulawesi, saya lanjut lagi ke Sulawesi Tenggara, Kabaina melanjutkan proyek nikel, ya. Setelah proyek nikel itu, ya, saya balik ke Makassar, tiba-tiba ada informasi dari teman untuk join ke perusahaan, daftar gitu ya, apply. Ya, saya coba apply, masukkan aplikasi, sambil nunggu aplikasi itu apa yang saya lakukan. Jadi saya menyadari secara kapasitas dan secara kemampuan ada hal yang sangat kurang dari diri saya. Ya. Ya itu sangat ya jauh lah dari apa yang diharapkan. Saya menyadari itu, sehingga saya mencoba, saya tidak terburu-buru, ya,
Saya juga tidak terlalu saya sebelumnya sudah mendaftar ke satu perusahaan apply, tapi saya tidak buru-buru untuk masuk perusahaan. Jadi saya mengembangkan skill saya dulu. Saya kemana? Saya keluar Sulawesi. Saya ke Pare ya untuk mengikuti kursus bahasa Inggris di Pare sana. Jadi hampir 3 bulan saya kursus bahasa Inggris di Pare, Kampung Inggris Kediri. Ya saya belajar pronunciation, saya belajar vocab, kemudian belajar speaking gitu ya. Walaupun sampai sekarang belum mahir, sangat mahir. Ya tapi itu menjadi modal dasar dulu yang harus saya kuatkan. Nah, karena saya menyadari bahwa peluang untuk mendaftar via online ya dengan level geofisika yang saya tahu masih cukup susah, maka saya mencoba meluangkan waktu di sela-sela saya mengikuti kursus bahasa Inggris di Pare. Ya saya harus rela berkorban. Saya sisihkan sedikit modal saya untuk kemana? Saya mengikuti job fair di Surabaya. Beberapa universitas yang buka yang memang mencari geofisika. Saya apply itu dan alhamdulillah memang kalau kita apply secara langsung, datang langsung ke booth-nya ya, ke booth dari perusahaan itu kita menjelaskan strategi kita, yakin dan percaya insya Allah ada kemudahan. Dan saya merasakan itu. Jadi selama saya kursus bahasa Inggris di Pare, ya saya mengikuti proses seleksi rekrutmen di beberapa perusahaan. Salah satunya ada beberapa diantaranya adalah Ennusa, kemudian Chevron Geothermal, ya, kemudian ada beberapa perusahaan tambang, salah satunya Freeport juga, dan beberapa perusahaan tambang lainnya. Dan sampai pada saat itu saya di PT Pama ini saya langsung dapat telepon juga untuk mengikuti interview kebetulan di Surabaya. Jadi memang ya, kita harus keluar dari zona yang ada di saat ini gitu ya. Kalau kita pahami bahwa di Sulawesi susah untuk geosains, maka kita harus keluar, maka kita harus mengembangkan kemampuan yang menurut kita itu masih kurang pada diri kita. Jadi itu yang harus kita kembangkan dulu. Ya, sambil berjalan ketika merasa itu sudah ada sedikit penambahan dari segi kapasitas dan kemampuan, bolehlah untuk cari bisa ke Jakarta. Waktu itu saya bolak-balik Jakarta ya, naik kereta dari Kediri ke Jakarta ya, naik kereta untuk sekedar mengikuti proses seleksi. Di Surabaya juga sama, ya tidak masalah. Mesti ada pengorbanan memang. Jadi kurang lebih hampir setengah tahun ya, dari bulan 6 sampai bulan 12 tahun 2012 itu saya coba mengembangkan diri dan join atau mendaftarkan diri melalui via aplikasi dan datang langsung ke booth-booth perusahaan. Saya kira itu yang mesti. Jadi kita harus tahu diri, kapasitas dan kemampuan diri kita seperti apa. Kalau merasa kurang, kembangkan. Ya, karena saya dulu background-nya bukan ingin S2 atau ingin melanjutkan kuliah di S2, jadi saya tidak mengambil kelas TOEFL. Tapi kalau adik-adik ingin masuk ke situ, monggo saja, karena beberapa perusahaan ini saat ini adalah salah satu item yang dicari adalah mereka punya standar TOEFL gitu ya. Nah itu pun jadi penting ya, menjadi penting standar TOEFL. Kebetulan waktu itu saya mendaftar tidak memerlukan nilai TOEFL, jadi saya tidak mengambil kelas TOEFL. Tapi pada kesempatan ini saya tekankan adalah teman-teman harus ambil kelas TOEFL, dapat sertifikat TOEFL yang masih berlaku, dan itu menjadi modal penting. Ya, nanti tinggal diasah pada saat proses interview. Saya ingat sekali di PAMA, saya diinterview dengan menggunakan bahasa Inggris, walaupun itu sangat basic ya, karena hanya disuruh memperkenalkan diri, ya menggunakan bahasa Inggris, disuruh berbicara terkait dengan geofisika, aplikasinya di bidang batu bara menggunakan bahasa Inggris. Jadi ya bersyukur sekali saya bisa mengembangkan diri dulu, mengasah kemampuan bahasa Inggris saya, meningkatkan di Pare Kediri waktu itu ya. Jadi adik-adik punya banyak cara lah, nggak mesti ke Pare. Kalau sekarang saya lihat di organisasi kemahasiswaan itu sudah ada kelas bahasa Inggris. Kalau itu aktif benar-benar continue ya, kelasnya terstruktur, saya yakin dan percaya sebelum Anda keluar dari geofisika pun kemampuan bahasa Inggris Anda sudah sangat bagus gitu ya. Saya kira itu ya. Itu dia jawaban dari materi. Bagaimana Kak Husnul Hatimah? Terima kasih banyak Kak, masukan-masukan dan kisahnya yang sangat menginspirasi. Sebenarnya saya masih ingin bagaimana ya? Seperti yang kita ketahui sebenarnya peluang kita mahasiswa
di luar Pulau Jawa dengan teman-teman mahasiswa di Pulau Jawa, jika kita lihat di perusahaan-perusahaan tertentu itu sebenarnya tidak bisa kita pungkiri untuk penerimaan penerimaan karyawan barunya itu rata-rata atau kebanyakan dengan koneksi alumni gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan itu bagaimana ya kita menyikapi hal-hal seperti ini kan bisa jadi ini bisa membuat mental kita yang berusaha yang baru mau terjun ke dunia kerja, apply job begitu, malah duluan ini tidak semangat gitu. Oke. Kayak gitu kan. Saya jawab sederhana saja. Saya mencari pekerjaan tidak mengandalkan alumni. Ya. Bilang modal pertama, modal dasar yang harus dimiliki ketika kita ingin benar-benar bersungguh-sungguh mencari suatu pekerjaan. Modal dari diri kita sendiri. Kapasitas dan kemampuan diri kita sendiri itu yang menjadi nilai jual. Ini hanya sebagai salah satu perantara. Ingat bahwa kalau kita ingin join perusahaan yang multi level nasional dengan standar nasional maupun internasional, itu menerapkan mekanisme tanpa asas-asas nepotisme. Seperti yang saya rasakan di tempat saya bekerja pada kesempatan ini. Saya menggunakan karena memang tidak ada alumni fisika apapun yang masuk di situ. Tapi saya berdasarkan pada modal yang ada pada diri saya sendiri, ya, kemampuan analisa, leadership, organisasi, communication skill, ya, itu yang harus kita miliki. Kemampuan diri kita, apa yang kita miliki, kemudian knowledge kita, ya, itu sinkron dengan apa yang diharapkan saya bisa. Ya. Kenapa? Karena ya kalau kita mengandalkan alumni, kapan kita akan berubah? Ya, tapi kalau kita mengikuti alumni itu menjadi hal yang penting. Ingat, saya tidak mendiskusikan alumni, tapi alumni itu perlu dipersiapkan. Kita sering di alumni modal-modal apa yang perlu dipersiapkan. Tapi begitu Anda mengikuti proses seleksi, adalah jalannya adalah jalan Anda sendiri. Jangan melibatkan alumni pada saat itu. Modalnya adalah modal usaha dan doa dari Anda sendiri, orang tua seperti itu. Karena itu yang saya rasakan sendiri. Saya rasakan saya berjuang dengan dasar dengan kemampuan itu. Ya. Saat itu yang mau diterima saya disebut panen. Yang mau diterima itu levelnya biologi dan pertama kali proses seleksi dengan di berkas saya, di amplop saya tuliskan apa? Saya menuliskan background saya itu adalah geologi prep geofisika. Karena saya tahu yang dibutuhkan adalah geologi untuk anak. Jadi saya harus tulis ini geologi prep geofisika. Nah, seperti itu salah satu ya, salah satu cara. Nanti pada saat interview baru mereka, saya bukan geologi, saya cerita, saya bukan geologi, saya geofisika. Saya ceritakan apa yang bisa saya lakukan di sini dengan dunia pertambangan. Seperti itu ya. Jadi nanti pada saat pekerjaan pun tidak 100% ilmu itu akan teraplikasi. Jadi, makanya yang dibutuhkan modal tadi itu pengetahuan dan keterampilan itu yang dibutuhkan. Analisa, kemampuan menganalisa, kemampuan untuk menciptakan social networking, ya itu yang penting. Ya. Saya bicara apa tadi? Kenapa bisa lolos? Karena kita itu sudah punya modal dasar. Modal dasar apa yang kita miliki? Modal dasar analisis yang kuat, ya, modal dasar komunikasi yang bersifat analitik. Nah, itu yang harus kita miliki. Nah, itu harus kita yakinkan kepada interviewer itu. Nah, seperti itu. Kemudian ada tips lagi. Kalau rasa ini, ada beberapa teman alumni Unhas, gitu ya, dia coba memang melanjutkan kuliah S2 di luar dari Unhas. Ya. Misalnya PTB, UGM. Walaupun tentang proses kuliah, ya belum lulus, dia daftar. Nah, nilai jualnya ada. Saat ini saya sudah kuliah di universitas ini. Saya di itu juga salah satu hal yang cukup baik. Ya. Tapi kalau saya memang tidak daftar S2. Saya berdasarkan modal. Yakin ya, aku yakin aja bahwa kita itu yakin kita bisa diterima. Kita. Ya, tidak ada perusahaan yang mendiskusikan universitas. So, pada kesempatan ini saya teman-teman bisa lihat LinkedIn saya secara profil dan prestasi saya masih bisa bersaing dengan alumni universitas seperti itu.
Bagaimana Kak Ustaz Fatimah? Terima kasih Kak motivasi Ya. dan sarannya. Assalamualaikum. Ya, ya. Terima kasih. Kan sampai 2 menit lagi ya. Ya, waktu sudah menunjukkan pukul 5:47, maka kita cukupkan sesi tanya jawab. Pun juga dengan berakhirnya sesi tanya jawab, maka berakhir pula diskusi kita pada sore hari ini. Saya mewakili seluruh teman-teman dari Teman Mahasiswa Geofisika Fakultas MIPA Unhas mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya dalam forum sharing session ini, khusus pada Kak Basdar Puansa. Terima kasih Kak atas waktu dan pengalaman dan ilmunya juga sangat bermanfaat. Semoga apa yang disampaikan oleh Kakak Basdar Puansa dapat bermanfaat bagi kehidupan kita. Dan sebelum keluar dari forum Kak, mungkin bisa disempatkan waktunya untuk foto bersama melalui ini dokumentasi juga. Pada seluruh peserta mungkin bisa dinyalakan semua kameranya. Kita mau mengambil gambar. Ya, mohon kepada seluruh peserta yang masih aktif, 22 orang, ya. Ya, mohon bergegas kepada peserta, karena waktu juga sudah. Materi nanti bisa di-sharing aja ya ke teman-teman. Kadang bisa Ya. Oke, kalau misalnya sudah semua, saya sudah ambil gambarnya ya. Saya hitung 3, 2, 1. Oke. Oke, sekian sharing session pada kesempatan kali ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan juga permohonan maaf jika selama forum tadi terdapat kekurangan-kekurangan atau kesalahan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Ya, Assalamualaikum. Awak. Terakhir ini sama. Demi apa? Nah, masalahnya kayak gini, tidak terlalu, bukan saya sebenarnya yang jadi kayak aneh kok. Apa? Beli lagi? Wih, sinyal kamera gitu ya.